Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita H. SPD MPD, merupakan salah seorang dosen tetap pada program studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Turatea Indonesia dengan NIDN 0922068906. Video ini dibuat sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekologi Tumbuhan. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Biologi Institut Turatea Indonesia yang dilaksanakan pada semester 6 dengan kode mata kuliah Bio 638 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah Ekologi Tumbuhan mengkaji tentang konsep dasar ekologi tumbuhan, konsep populasi, ekosistem, komunitas, daur biogeokimia, suksesi, faktor pembatas dan faktor fisik lingkungan, ekologi air tawar, estuaria dan laut, ekologi terestrial, produktivitas, adaptasi tumbuhan, dan analisis vegetasi. Materi yang ingin saya bawakan pada video kali ini adalah karakteristik populasi tumbuhan, sifat populasi tumbuhan, pola sebaran populasi, pertumbuhan populasi, faktor yang memengaruhi populasi tumbuhan, faktor pembatas, dan dinamika populasi tumbuhan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian populasi dalam kajian ekologi tumbuhan, mengidentifikasi karakteristik populasi tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi dinamika populasi tumbuhan, menjelaskan pola penyebaran populasi tumbuhan di alam, menganalisis pertumbuhan populasi menggunakan model pertumbuhan populasi, serta mengaitkan konsep populasi dengan pengelolaan sumber daya hayati dan konservasi. Pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka dan sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selama perkuliahan, saya menggunakan referensi, yakni buku referensi Ekologi Tumbuhan oleh Ardana 2012, Fundamental of Ecology oleh Ogni Odum 1971, Ekologi Populasi Komunitas oleh Magnum Johan 2017, dan referensi lainnya yang relevan. Selain referensi tersebut, mahasiswa juga kami anjurkan untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan materi perkuliahan ekologi tumbuhan. Teknik penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah teknik DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Untuk pembobotan penilaian yang saya gunakan terdiri dari kehadiran 10%, tugas dan presentasi 20%, keaktifan dan sikap mahasiswa 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya menggunakan model pendekatan berbasis kasus atau case-based learning dengan metode ceramah, diskusi kelompok, pemecahan kasus, presentasi, dan tanya jawab. Demikianlah penyampaian singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah ekologi tumbuhan pada pertemuan ketiga yang membahas tentang populasi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memulai kembali perkuliahan kita di pertemuan 3 ini. Baik, untuk memulai kita bersama-sama berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, saya mau absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua Bu. Oh iya, hadir semua. Alhamdulillah ya. Kita refleksi dulu pembelajaran kita minggu lalu terkait konsep dasar ekologi tumbuhan. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Oh iya, silakan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Radiala Dahlia. Ya. Referensi pembelajaran minggu lalu yaitu kita membahas tentang hubungan timbal balik, pertumbuhan dan perkembangan, serta lingkungan yang berfokus pada faktor populasi, mekanisme, dan ekosistem. Ya. Ya, baik, masih diingat ya. Jadi itu tadi, terima kasih refleksinya. Ada lagi yang yang masih ingat? Iya. Pada pertemuan minggu lalu sempat juga kita bahas secara umum mengenai lingkungan dan faktor abiotik, yaitu cahaya matahari, air, suhu, dan tanah. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, saya akan memaparkan dulu apa CPMK dari perkuliahan ini. Saya akan bacakan dulu, mohon disimak. Jadi CPMK-nya yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar ekologi tumbuhan, konsep populasi, konsep komunitas, ekosistem, energi dan ekosistem, konsep daur biokimia, spesies dan individu dalam ekosistem, suksesi, faktor pembatas dan faktor fisik lingkungan, ekologi air tawar, ekologi daratan, ekologi estuaria, ekologi laut, dan adaptasi tumbuhan, serta menguji validitas teori berdasarkan data empiris. Nah, kemudian mampu merumuskan hipotesis dalam pengamatan terhadap fisiologi tumbuhan, mampu memilih metode analisis secara tepat sesuai permasalahan dan menerapkannya. Nah, itu tadi CPMK-nya. Nah, kemudian untuk hari ini, sub CPMK-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep populasi tumbuhan. Adapun capaian pembelajarannya, seperti kita lihat pada layar, tolong diperhatikan, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian populasi dalam kajian ekologi tumbuhan, mengidentifikasi karakteristik populasi tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika populasi tumbuhan, menjelaskan pola penyebaran populasi tumbuhan di alam, kemudian menganalisis pertumbuhan populasi menggunakan model pertumbuhan populasi. Nah, dan yang terakhir adalah mengaitkan konsep populasi dengan pengelolaan sumber daya hayati dan konservasi. Ya, pertama-tama kita mulai dari pengertian populasi. Jadi di dalam ekologi itu populasi merupakan individu dari sebuah spesies yang sama yang hidup pada tempat dan waktu tertentu serta dia berinteraksi dan berkembang biak. Nah, kemudian populasi itu merupakan unit dasarnya dalam kajian ekologi. Ukuran populasi adalah jumlah individu penyusun suatu populasi pada waktu tertentu. Contohnya kita lihat di situ, populasi mangrove di satu pesisir, misalnya berjumlah 2.500 pohon, populasi anggrek, dan populasi lainnya. Nah, ukuran populasi itu dapat berubah akibat yang satu natalitas, artinya ada pertambahan kelahiran. Nah, kemudian mortalitas atau ada kematian dari spesies tersebut. Nah, imigrasi dan emigrasi. Pada tumbuhan, perubahan ukuran populasi lebih banyak dipengaruhi oleh keberhasilan perkecambahan, regenerasi alami, serta tingkat kematian bibit. Kepadatan populasi itu didapat dari jumlah individu dibagi dengan luas areanya.
Nah, ada juga yang mempengaruhi. Lihat, ada yang mempengaruhi kepadatan populasi tersebut. Misalkan kompetisi spesies tersebut memperoleh cahaya atau persaingan air, unsur hara atau ruang tumbuh. Gambarnya yang di kiri dan yang di kanan, yang mana yang menunjukkan tingkat penyebarannya lebih tinggi. Yang di kanan apa yang di kiri? Yang di sini atau yang di sini? Yang kiri. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin luas penyebaran spesies tersebut. Ada yang dinamakan juga dominasi. Nah, dominasi ini besarnya penguasaan ruang oleh satu spesies dibandingkan spesies lainnya. Dihitung berdasarkan luas bidang dasar batang, luas penutupan tajuk, dan biomassa. Nah, selanjutnya rasio jenis kelamin. Ini bisa juga menentukan pertumbuhannya, misalnya rasio jantan dan betina. Itu bisa mempengaruhi keberhasilan reproduksi. Contohnya salak, melinjo, kurma itu adalah tumbuhan yang berumah dua kan. Ketika misalnya rasio tumbuhan jantan salak lebih banyak dibandingkan tumbuhan betina, maka itu kan tidak seimbang. Kecil peluang untuk meningkatkan penyerbukan. Mortalitas merupakan tingkat kematian individu dalam populasi. Nah, berbagai macam yang dapat menyebabkan tumbuhan mengalami mortalitas seperti di atas, ada kekeringan, penyakit, kebakaran, herbivori, kompetisi juga bisa menyebabkan mortalitas. Ya, berbeda dari yang tadi, kebalikan dari yang tadi itu adalah natalitas. Natalitas itu adalah tingkat penambahan individu baru melalui proses reproduksi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bisa menyebabkan populasi itu bertambah, ada produksi biji misalnya lebih banyak, lebih baik, keberhasilan penyerbukan, perkecambahan, variabilitas benih, nah bisa juga. Nah, ada juga yang dinamakan pola sebaran. Nah, ada tiga seperti kita lihat di atas, ada 3 pola sebarannya. Yang pertama itu mengelompok ya, mengelompok. Ini yang di paling sebelah kiri ya. Habitatnya itu tidak merata, penyebaran bijinya juga terbatas, reproduksi vegetatif. Dia berada pada kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan pada pola sebaran seragam terjadi apabila setiap individu memiliki jarak relatif yang sama. Kita lihat yang di ini jaraknya toh relatif sama. Jadi dia bisa, pola sebarannya itu bisa seragam. Ya. Kemudian kita lihat yang sebaran acak atau random. Ini bisa terjadi karena kondisi lingkungan relatif homogen dan tidak terdapat interaksi kuat antar tanaman. Jadi dia bisa acak ketika dia homogen, tidak ada interaksi yang kuat, tidak ada kayak yang pertama tadi yang sebaran mengelompok. Oke, kita lanjut dulu yang di ini faktor yang mempengaruhi populasi tumbuhan. Ada faktor internal dan eksternal. Ya, kita lihat sendiri ya. Faktor internal yang bisa mempengaruhi populasi tumbuhan, ya kemampuannya bereproduksi, itu dari terus daya adaptasinya bagaimana, kompetisi intraspesifik. Nah, kalau faktor eksternalnya itu yang dari luar, seperti cahaya matahari, air, tanah, suhu, gangguan alam atau aktivitas manusia, itu bisa mempengaruhi populasi dari tumbuhan. Faktor pembatas yaitu hukum minimum. Ini dikemukakan oleh Justus von Liebig pada abad ke-19. Nah, dia menyatakan bahwa pertumbuhan organisme ditentukan oleh faktor atau unsur yang tersedia dalam jumlah paling sedikit dibandingkan kebutuhan organisme tersebut. Nah, begini penjelasannya, seperti kita lihat ada di atas ada tong air ya. Nah, tapi kita lihat ada satu yang kurang, ada satu yang tidak ada di sini. Sementara yang lainnya ada yang tinggi, ada yang rendah, penampangnya ada tinggi, ada yang rendah, tapi ada satu yang kurang.
Itu bisa menyebabkan pertumbuhan terhambat. Artinya begini, ketika unsur hara di dalam tanah itu tercukupi untuk tumbuhan, namun ada satu aspek yang tidak terpenuhi, maka itu akan menghambat juga laju pertumbuhan tanaman. Prinsip ini menjadi dasar dalam pengelolaan pemupukan tanaman, karena biasanya itu kita melihat apa-apa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketika satu unsur hara hilang, maka pertumbuhannya akan terhambat. Meskipun yang lainnya mencukupi, ada yang dinamakan juga adalah hukum toleransi. Nah, kita lihat kurva. Ini kurvanya. Bisa dibaca di situ ada 3 zona. Ada zona optimum. Kita lihat zona optimum itu tempat organisme tumbuh dan berkembang secara maksimal. Kemudian zona stres fisiologis, tempat organisme masih dapat bertahan hidup tapi pertumbuhannya sudah terganggu. Misalkan dia tidak bisa berbunga, tumbuh tapi tidak berbunga, tidak berbuah. Zona intoleransi, nah tempat organisme tidak dapat hidup lagi. Jadi ketiga zona ini dapat menjelaskan mengapa setiap spesies memiliki distribusi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dinamika populasi tumbuhan. Kalau di dinamika populasi tumbuhan, kita melihat ukuran dan struktur populasi akibat interaksi berbagai faktor. Nah, hampir mirip dengan yang tadi, komponennya ada kelahiran, kematian, natalitas dan mortalitas ya, migrasi. Ini tadi yang di awal sudah dijelaskan. Baik, sampai di situ pemaparan slide saya. Selanjutnya dari materi ini saya akan membagi kelompok menjadi 3. Sebentar saya akan memberikan 3 studi kasus yang berbeda. Kemudian kalian mencari literatur yang relevan dengan kasus tersebut. Lalu diskusikan bersama teman kelompoknya. Kemudian dipresentasikan. Teman yang lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Kemudian mengajukan pertanyaan ketika ada yang ingin ditanyakan dalam kasus tersebut atau ada yang belum jelas. Saya bagikan, saya bagikan dulu studi kasusnya ya. Jadi ada 3 kelompok. Saya akan bagikan 3 studi kasusnya. Ya, jadi kita ini saja kelompok 1 ya. Oke, ini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Yang pertama, atau bisa dibacakan dulu studi kasusnya masing-masing. Iya, kelompok 1 boleh berdiri. Dibacakan. Mana kan? Ya, boleh dibacakan. Studi kasus untuk kelompok 1 yaitu kasus terkait faktor pembatas. Kasus petani cabai di lahan kering. Ya. Baik, untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 bisa dibacakan secara lengkap ya. Oke, untuk studi kasus dari kelompok 2 yang dimana itu masuknya spesies invasif ke suatu kawasan konservasi dapat mengubah populasi spesies lokal itu sendiri. Oh ya. Baik, itu studi kasus dari kelompok 2. Kalau kelompok 3 silakan. Yang ketiga itu ikan nila di danau X. Oh ya. Ya. Baik. Tolong pinjam dulu sebentar. Jadi kita lihat di sini studi kasus yang kalian temukan itu tidak jauh dari apa yang sudah dijelaskan tadi pada PPT tadi, tidak jauh dari situ ya. Oke, silakan berembuk per kelompok, silakan berembuk.
bagaimana cara memecahkan kasusnya? Apakah sudah siap untuk mempresentasikan? Ya. Baik, kita mulai dulu dari kelompok 1. Oke. Ya. Bisa diperbaiki dulu posisinya yang lain. Ya. Sebelum mempresentasikan, dibaca semua soalnya ya, dibaca semua soalnya, kemudian jawabannya. Baik, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan membahas studi kasus terkait faktor pembatas. Kasus petani cabai di lahan kering. Pak Budi menanam cabai di lahan terbuka saat musim kemarau. Tanaman cabai miliknya tumbuh lambat, daunnya menguning, dan banyak bunga yang rontok sebelum menjadi buah. Jelaskan strategi mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nabila untuk menjelaskan faktor pembatas pada kasus tersebut. Baik, saya Nabila Yuli Ahmad akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu berdasarkan kasus tersebut terdapat 3 faktor pembatas utama. Ketersediaan air kekeringan. Tanah yang sangat kering membuat akar tidak bisa menyerap air dan mineral penting dari dalam tanah. 2. Suhu udara tinggi. Panas matahari yang terlalu terik membuat daun cabai cepat kehilangan air lewat penguapan transpirasi. Dan terakhir, defisiensi hara nitrogen. Daun menguning, tanda tanah kekurangan zat hara utama untuk membuat makanan daun. Strategi mitigasi atau solusi. Yang pertama, manajemen air efisien. Irigasi tetes atau drip irrigation mengalirkan air langsung ke akar tanaman secara hemat dan minimalkan penguapan tanah. Yang kedua, mulsa organik atau plastik. Menutup permukaan tanah untuk menjaga kelembapan, menekan penguapan dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Yang ketiga, pemanenan air hujan atau rainwater harvesting. Membuat embung atau bak penampung air saat musim hujan untuk cadangan musim kemarau. Yang kedua, perbaikan kualitas dan struktur tanah. Yang pertama, aplikasi bahan organik. Menambahkan kompos atau pupuk kandang untuk meningkatkan kemampuan tanah mengikat air lebih lama. Yang kedua, biokar atau arang hayati. Mencampur biokar ke tanah untuk memperbaiki pori-pori tanah, menahan air dan mengikat unsur hara agar tidak mudah tercuci. Yang ketiga, pemupukan daun atau foliar feeding. Menyemprotkan pupuk nitrogen cair langsung ke daun untuk mempercepat pemulihan daun yang menguning tanpa bergantung pada serapan akar yang terganggu kekeringan. Yang ketiga, modifikasi lingkungan dan budidaya. Pemasangan jaringan naungan atau shading net
menggunakan jaringan peneduh atau paranet di atas lahan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari dan menurunkan suhu mikro di sekitar tanaman. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Selain strategi mitigasi yang dipaparkan tadi, apakah ada strategi yang lain yang bersumber dari internal tanaman untuk memperbaiki ketika tanaman masih tetap dalam kondisi kritis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor kedua, yaitu apakah ada strategi lain yang bersumber dari internal tanaman untuk memperbaiki ketika tanaman masih tetap dalam kondisi kritis? Ya, ada. Strategi tersebut adalah penggunaan varietas toleran, yaitu mengganti bibit cabai dengan varietas unggul yang tahan terhadap suhu tinggi dan minim air. Selain itu, dapat diterapkan sistem agroforestry, yaitu menanam pohon pelindung di sekitar lahan untuk mengurangi angin panas dan menciptakan lingkungan yang lebih sejuk. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, dari hasil literatur kami dari studi kasus pada kelompok kami itu menemukan mekanisme invasi yang terjadi. Ada 3, yaitu yang pertama kompetisi sumber daya, yang dimana spesies invasif merebut makanan, air, dan ruang hidup yang biasa dipakai spesies asli, sedangkan spesies lokal kalah saing dan jumlahnya makin berkurang dari waktu ke waktu. Yang kedua ada penyakit dan parasit. Spesies invasif membawa kuman atau penyakit baru dari tempat asal mereka, sedangkan spesies lokal tidak punya kekebalan tubuh terhadap penyakit baru tersebut, sehingga memicu kematian massal. Yang ketiga ada perubahan habitat, di mana spesies invasif merusak lingkungan fisik, seperti merusak pohon atau mengubah sifat tanah, yang dimana kondisi tempat tinggal asli rusak dan tidak lagi nyaman bagi kehidupan spesies lokal. Ya, baik mahasiswa sekalian, dari penjelasan tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ulang atau ada yang belum jelas? Silakan bertanya. Saya ingin bertanya pada slide terkait tentang hukum toleransi. Nah, di situ menurutku saya belum kurang jelas karena belum dijelaskan tentang kurvanya. Nah, di situ saya ingin bertanya, tolong Ibu bisa jelaskan kembali bagaimana itu hukum toleransi. Ya, baik. Baik ya, saya tampilkan dulu kurvanya yang untuk hukum toleransi ya. Ya, sudah ada di slide. Ya, ini adalah kurva dari hukum toleransi. Ada 3 zona ya, ada 3 zona yang bisa kita lihat. Di sini menunjukkan zona optimumnya. Di sini adalah zona intoleransi. Berada di zona mana? Ketika kita lihat sumber dayanya. Sumber dayanya misalnya ketersediaan air pada satu tumbuhan. Misalnya ada di sini, maka dia akan mengalami stres. Akan tetapi sumber dayanya tercukupi, maka dia berada pada kurva ini yang di tengah, yaitu zona optimum. Tempat organisme tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sebelum kita menutup perkuliahan kita, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, yang di belakang. Silakan berdiri. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu pertumbuhan populasi dipengaruhi oleh mortalitas, migrasi, dan emigrasi. Pola penyebaran populasi dapat berupa mengelompok, seragam, atau acak. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, kemudian kita nantinya akan bertemu lagi pada pertemuan keempat. Kita akan membahas terkait ekosistem, ya. Dan tadi penjelasan kurvanya itu nanti akan dijelaskan pada saat setelah meet. Ya, ada pertemuan khususnya untuk membahas terkait faktor pembatas, ya. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di sana ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.